Nihonno Kataro. Ya, sahabat senpai, alhamdulillah saya masih berada di Tokyo dan sekali lagi juga alhamdulillah bahwa hasil PCR saya negatif sehingga kemarin itu saya dapat mengikuti upacara penganugerahan bintang jasa di Istana Kaisar. Jadi sudah ketemu juga dengan Perdana Menteri Kishida, juga sudah ketemu juga dengan Kaisar. Ada juga beberapa foto yang kita ambil, hanya saja memang karena suasana corona begini, jadi pengambilan foto itu amat terbatas, sehingga agak sulit untuk mendapatkan foto misalnya individual antara penerima bintang jasa dengan Kaisar, atau foto penerima bintang jasa dengan Perdana Menteri Kishida. Tapi apapun juga, tentu acara penganugerahan bintang jasa itu tentu merupakan acara yang amat menarik dan amat bermakna bagi saya, dan saya yakin juga bagi para penerima lainnya. Tentu saya juga berharap bahwa semakin banyak nanti orang Indonesia yang menerima bintang jasa juga, karena ini kan menunjukkan trust atau kepercayaan pemerintah Jepang, bukan hanya terhadap saya atau individu-individu secara pribadi, tetapi juga kepercayaan pemerintah Jepang terhadap pemerintah Indonesia. Jadi kalau merujuk apa yang dikatakan oleh Dubes Heri Ahmadi dalam konferensi pers kemarin sore, saya bikin konferensi pers, lalu juga beberapa media ikut dan Pak Heri mendampingi. Kalau menurut istilah beliau dikatakan bahwa sebenarnya anugerah bintang jasa itu oleh negara. Jadi bukan oleh si A, si B, tetapi oleh negara. Berarti anugerah bintang jasa itu menyangkut anugerah dari negara kepada katakanlah warga negara penerima. Jadi menarik, ini acara di musim semi. Sayang sekali saya datang pada saat sakura sudah habis, sudah rontok, tapi sudah mulai hangat. Namun ya begitulah, kemarin juga saya bercerita dengan anak dan istri, langit Jepang ini sama saja dengan langit belasan tahun yang saya lihat di sini, yaitu langit yang mendung, yang cenderung membuat orang sebenarnya merasa depresi. Alhamdulillah saya tidak memiliki penyakit depresi itu, tetapi kadang-kadang membuat hati jadi melankolis, ingat masa kecil, mau pulang kampung dan seterusnya gitu. Kemarin terjadi langit itu semacam itu, tapi hari ini alhamdulillah langit cerah. Saya pun juga sebentar lagi barangkali cari makan di luar sana. Kebetulan ada pinjaman mobil, saya akan ajak anak-anak cari makan di luar. Tadi juga mereka sempat berdandan memakai kimono. Ada teman istri saya, istri mantan dubes juga, yang mahir mengenakan kimono. Jadi tiap kali kami datang ke sini selalu didandani dengan kimono, dan kita foto-foto pakai kimono. Cuma saya karena sibuk, maka saya tidak sempat tadi ikut didandani dengan kimono. Hari ini pun saya baju santai saja, tanpa dasi. Saya casual saja. Oh ya, omong-omong gini, menarik juga di Instagram kami, itu ada beberapa pertanyaan dari para pemirsa. Jadi untuk kali ini saya akan menanggapi dua pertanyaan dari dua orang, yang jumlahnya itu adalah 4 pertanyaan. Pertama itu pertanyaan dari saudara Hanif. Jadi saudara Hanif mengatakan, apa alasan Kaisar di dalam memberikan bintang jasa kepada saya gitu. Ya, ini menarik sekali, Bung Hanif. Jadi sebenarnya untuk menerima bintang jasa itu memang banyak macam-macam kriterianya. Tiap orang punya sejarah masing-masing, punya juga kontribusi masing-masing. Saya ingin memulai dari cerita saya bahwa memang bintang jasa ini tidak saya terima secara tiba-tiba. Gitu. Kemarin saya baru teringat bahwa saya datang ke Jepang ini untuk studi. Semula itu adalah pada tahun 1990, tanggal 13 November, bahkan saya ingat, masih muda belia. Saya waktu itu rambut masih belum 2 warna seperti saat ini, masih berusia 30-an tahun, 33 tahun. Jadi kalau dihitung pada saat saya datang itu, sampai dengan saat saya menerima bintang jasa itu, totalnya itu antara 32 sampai 33 tahun. Jadi
itu tidak saya terima dalam satu malam, tetapi ternyata dalam sejarah yang panjang, dari rentang waktunya itu 32 atau 33 tahun. Nah, tetapi dari segi apa yang saya lakukan selama 33 tahun itu, ya tentu banyak juga. Memang semula saya datang ke Jepang ini untuk studi. Saya dulu belajar Nihongo, Nihon Bunka awalnya, bahasa Jepang, bahasa dan kebudayaan Jepang. Itu program yang harus ditempuh untuk bisa masuk S2 atau S3 di Jepang. Selesai itu saya ambil S2, S3. Selesai itu saya antara lain itu pernah menjadi koresponden harian Kompas selama 9 tahun di Jepang ini. Jadi banyak yang saya tulis selama 9 tahun itu, termasuk juga memperkenalkan budaya Jepang, yang tentu saja saya berharap bahwa apa yang saya perkenalkan itu, yang saya tulis itu membawa dampak positif atau ada gunanya bagi bangsa kita. Jadi tentu saya bisa saja di dalam 9 tahun itu bercerita macam-macam yang baik-baik, cerita tentang kimono, falsafah orang Jepang berdandan, apa bedanya dengan falsafah orang Indonesia, itu pun pernah saya tulis. Bagaimana juga misalnya Jepang mengolah ganggang merah menjadi hiasan batu cincin, anting, kalung dan segala macam yang harganya puluhan juta rupiah, tetapi ganggang merah di kita tidak menjadi apa-apa misalnya. Nah, yang ringan-ringan semacam itu ada saya tulis, tetapi yang berat-berat pun juga yang bersifat nasihat, itu ada juga, antara lain adalah budaya malu yang dimiliki oleh orang Jepang ini. Nah, jadi dulu tentu pada saat saya masih menulis banyak artikel dan analisa dalam posisi sebagai wartawan, saya belum menjadi politisi. Akhirnya setelah pulang ke Indonesia, saya menjadi politisi, menjadi anggota DPR tahun 2004-2009, lumayan 5 tahun. Nah, saya mencoba mematut-matut diri dengan mengambil nilai-nilai Jepang yang positif itu, dan saya berusaha juga menyuarakan itu, yaitu budaya malu tadi. Karena di Jepang itu menarik, bahwa kalau seorang pejabat itu bikin salah, atau anak buahnya bikin salah, itu tidak perlu begitu-beginikan, dia akan mundur dengan sendirinya, yaitu yang dikatakan sebagai budaya malu. Itu akar sejarahnya panjang, bahwa budaya malu itu ya intinya bunuh diri kalau zaman samurai dulu. Ya siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab, maka harus bunuh diri. Nah, sekarang bunuh diri semacam begitu, bunuh diri secara kesatria itu sudah jarang dilakukan, walaupun masih ada. Tetapi wujud yang ringan dari bunuh diri itu adalah berhenti kalau seandainya kita sebagai pejabat itu, anak buah kita berbuat salah, dan seterusnya. Ya barangkali juga kita langsung saja bilang, misalnya masalah minyak goreng di Indonesia yang sedang masih tetap ribut sampai hari ini. Ya kalau Jepang itu atasannya itu yang akan berhenti, malulah dia gitu. Kalau anak buahnya yang berbuat salah, tentu anak buah pun juga akan begitu. Jadi itu saya suarakan, walaupun tentu saja sejauh mana apa yang saya suarakan itu diadop atau diikuti oleh Indonesia, saya nggak tahu. Karena kewajiban kita kan hanyalah menyampaikan, kan begitu. Ya saya menyampaikan sudah. Nah itu salah satu. Jadi banyak sekali yang saya tulis dalam konteks saya sebagai wartawan. Nah, selama 9 tahun itu ternyata diam-diam itu direkod semua oleh Jepang, dan dia melihat itu sebagai salah satu pertimbangan. Itu sebagai dasar konsideran untuk saya mendapat bintang jasa. Nah, resminya memang hanya dikatakan 2 hal, itu kontribusinya di dalam mempererat hubungan kedua negara, juga kontribusinya dalam mempererat hubungan parlemen kedua negara. Memang dulu saya pernah menjadi ketua Badan Kerjasama Parlemen Indonesia Jepang. Kalau di Jepang ini kan dikatakan sebagai Ginrenmei atau Liga Parlemen. Jadi mereka di dalam konsideran itu pun mengatakan bahwa jasa-jasa saya di dalam juga mempererat hubungan antara parlemen antara dua bangsa. Ada hal lain juga sebenarnya yang mereka hitung, karena sebelum menerima bintang jasa saat ini, mungkin tahun 2014 itu saya menerima award dari pemerintah Jepang, itu bentuk medali emas. Itu ada piagamnya juga, dikatakan dianugerahkan atas jasa-jasanya di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
Nah, kemarin saya datang ke sini, seperti saya katakan, tahun 90 itu memang bukan untuk itu, untuk ini, tapi juga untuk sekolah. Jadi, alhamdulillah, kemarin itu, maksud saya kemarin, pada saat saya menyelesaikan S3 saya, tahun 97 itu, saya menulis disertasi yang menentang model keajaiban ekonomi Asia itu. Saya katakan itu model, ya, salah lah, kalau pakai bahasa sehari-hari, tetapi saya mau ketahuan model itu tersanggah. Saya mengatakan tidak ada yang ajaib dengan ekonomi Asia, bahkan ekonomi Asia dalam bahaya, itu saya sudah memprediksinya, tapi tidak ada yang percaya dengan saya saat itu. Saya tulis di Kompas, alhamdulillah Kompas mau menulisnya, walaupun sebagian orang tertawa mungkin, tapi 6 bulan kemudian krismon itu terjadi, dan Pak Harto pun pada akhirnya harus lengser ke Prabon katanya pada saat itu. Jadi saya sudah melihat suasana ekonomi yang krisis, yang berbahaya, yang model yang Jepang yang diagung-agungkan itu menurut saya tidak benar. Nah, itu juga menjadi konsideran kayaknya gitu. Nah, tentu saya mengatakan model Jepang tidak benar bukan berarti saya tidak menyukai Jepang atau membenci Jepang. Tapi kita semua paham bahwa kebenaran ilmu pengetahuan itu kan adalah bahwa sesuatu teori atau pendapat itu dianggap benar selagi sebelum ada pendapat lain yang sanggup menyatakan ketidakbenarannya. Nah, saat itu saya menunjukkan dan membuktikan ketidakbenaran model pembangunan ekonomi Jepang atau ala Jepang atau Plenggis model itu, dan akhirnya saya juga mendapat award atas jasa-jasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan itu. Dan alhamdulillah masih juga dalam kaitan itu, dalam keberadaan saya di Tokyo untuk bidang jasa ini pun, nanti tanggal 16 saya diminta untuk ceramah tentang ekonomi Indonesia di Hitotsubashi University, sebuah perguruan tinggi yang amat terkenal untuk bidang ekonomi. Jadi itulah kembali ke masalah konsideran itu banyak sekali kalau mau disebut satu persatu, tetapi setidaknya saya ingin mengatakan ya memang bintang jasa itu ternyata setelah saya ingat prosesnya panjang ya, 32 tahun gitu. Sekarang umur saya 64 tahun, hampir pada saat saya datang kan 33, hampir 2 kali lipat dari umur saya sejak saya datang itu baru saya mendapat bintang jasa. Tentu dapat bintang jasa itu tidak mungkin apabila kita hanya diam-diam saja. Jadi itu salah satu alasan tentang bintang jasa itu. Kemudian juga ya ada canda-canda saya sebenarnya juga dengan pihak panitia bintang jasa ini. Tentu panitia itu dari Jepang sendiri, bahwa untuk mendapat bintang jasa itu dinominasikan beberapa calon. Nah, jadi ditanding dengan calon-calon lain. Paling tidak sejauh yang saya pahami itu ditanding sesama calon-calon dari negara ASEAN. Kemarin saya ketemu dengan satu warga negara Malaysia yang juga menerima bintang jasa yang sama dengan yang saya terima. Nah, jadi ditanding dengan calon-calon dari tempat lain. Waktu itu saya canda dengan panitia, saya bilang saya seharusnya menerima bintang itu gitu. Saya akan menjadi pemenang. Loh, kok pede sekali Pak Yusran mengatakan seharusnya dan akan menerima. Padahal saya cuma canda kan. Kenapa katanya? Lah, saya bilang saya disuruh tanding dengan calon-calon lain dari negara lain. Nah, saya ini kan didikan kalian. Saya dididik di Jepang itu. S2, S3 saya di situ. Sebelum itu belajar juga Nihongo, Nihon Bunka, atau belajar budaya dan bahasa Jepang 2 tahun. Nah, kalian yang mendidik saya. Kalau seandainya saya kalah dalam pertandingan itu, ya ini ibarat kata peribahasa Indonesia itu seperti memukul air di dulang, terpercik muka sendiri. Kalau sampai saya gagal, berarti saya nggak mutu. Ya kalau saya nggak mutu, orang yang bertanya, dulu yang mendidik dia tuh siapa ya? Gitu, mukanya kalian ketawa itu panitia aja kan. Nah, saya hanya canda saja, bukan pede, bukan takabur, dan alhamdulillah saya menerima bintang jasa itu. Jadi itu yang dapat saya uraikan tentang apa alasan pemberian bintang jasa itu. Kemudian kita meningkat ke pertanyaan kedua dari Bung Hanif tadi, yaitu masalah sepak bola. Bagaimana kaitannya dengan sepak bola? Nah, apakah akan ada arahan-arahan yang lain misalnya, atau apakah akan ada kerjasama sepak bola yang lebih erat lagi antara Indonesia dan Jepang ke depan? Nah, kalau itu dikaitkan dengan bintang jasa, maka jawab saya insya Allah itu ada. Paling tidak saya berusaha untuk melakukan hal itu. Ya, saya tidak amat mahir di dalam sepak bola, tetapi saya mempunyai
link ke dunia sepak bola itu. Nah, saya bekerja sama dengan kawan-kawan yang mengerti tentang sepak bola. Nah, dalam kaitan dengan Jepang, tanggal 16 ini saya akan ke kantor J-League, Japan League atau Federasi Sepak Bola Jepang di Tokyo ini. Saya akan diterima oleh pimpinan J-League dan saya akan berbicara tentang kerjasama dalam bidang sepak bola itu. Jadi harapan saya tentu saja alangkah senangnya kita apabila Indonesia itu pada suatu hari tercatat juga sebagai pemain atau punya kesebelasan papan atas di dalam percaturan sepak bola dunia. Itu mimpi saya, paling tidak di Asia Pasifik lah begitu. Nah, tentu kita berharap juga ada kerjasama sepak bola itu, misalnya kita mengirim pemain kita untuk dilatih di sini, berlatih di sini. Kemungkinan juga kita membuka sepak bola misalnya di Indonesia dengan kerjasama dengan J-League, dengan menggunakan kurikulum J-League dan seterusnya. Itu pun juga merupakan bagian-bagian yang akan saya bicarakan. Jadi kehadiran saya di Jepang dalam konteks menerima bintang jasa ini memang juga ada juga aktivitas lain yang menjadi acara atau mata agenda kegiatan saya, termasuk juga tadi memberikan kuliah tentang ekonomi Indonesia di Hitotsubashi University. Mereka minta saya berbicara dalam bahasa Inggris, saya bilang enggak. Tanggung datang di negeri kalian ini, saya akan kasih kuliah itu selama 2 jam itu dalam bahasa Jepang. Sebenarnya sih bukan apa. Karena dulu lama kuliahnya di Jepang ini, saya lebih prefer, lebih merasa lebih leluasa berbahasa Jepang ketimbang menggunakan bahasa lainnya gitu. Kalau bahasa Indonesia kan orang nggak ngerti gitu. Nah, bahasa Inggris ya saya bisa juga, tapi lebih mudah lah saya bicara dalam bahasa Jepang itu. Jadi itu Bung Hanif kalau dikaitkan dengan sepak bola. Kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua, yaitu dari rekan kita Maya. Ini ada juga pertanyaannya itu. Pertama itu dia mengatakan bahwa dia amat awam dalam hubungan kerjasama Indonesia-Jepang. Lalu dia bertanya apa saja sih bidang kerjasama Indonesia dan Jepang itu. Jadi memang itu amat luas kerjasama Indonesia-Jepang itu. Karena paling tidak kita juga melihat hubungan diplomatik Indonesia-Jepang itu telah berlangsung selama 64 tahun. Jadi kebetulan sama dengan hari atau tahun kelahiran saya. Pada tahun 1958, saat saya lahir, saat itu juga Indonesia itu membuka hubungan diplomatik Indonesia-Jepang. Jadi selama 64 tahun ini banyak sekali yang dilakukan, saling melakukanlah Indonesia ke Jepang, Jepang ke Indonesia. Tetapi paling tidak kita bisa melihat bahwa Jepang itu menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia. Walaupun kalau kita lihat angkanya, enggak, Singapura Pak paling besar, ya Singapura, tapi siapa di belakang Singapura? Ya Jepang juga sebenarnya gitu kan. Jadi Jepang sebagai kekuatan ekonomi non-European country yang pertama kali muncul, negara industri yang pertama kali muncul di luar orang-orang bule itu adalah Jepang. Jadi dia punya kekuatan ekonomi, teknologi, dan seterusnya. Nah, dia tentu mempunyai peranan yang besar di dalam aktivitas ekonomi kita. Sekarang sudah ada tentu pesaing-pesaing yang lain, ada Korea Selatan, ada Cina, ada Taiwan, dan seterusnya. Tetapi paling tidak sampai mungkin 10 tahun yang lalu, kemana kita menghadap tuh, ya pada akhirnya Jepang juga yang di depan mata kita itu. Gimana ceritanya Pak Iswan? Maksud saya begini, pulang ke rumah kita kepanasan. Buka kulkas kan. Buka kulkas, program itu kulkas, tulisannya Sharp misalkan, atau merek lain lah. Nah, jadi merek Jepang. Udah ambil kelek minum, nyalain AC. Waduh, gitu. AC Jepang juga, gitu kan. Ya, kemudian colokkan kompor listrik, mereknya Jepang juga. Mau masak dulu ada kompor mereknya Rinnai atau merek lain lah Jepang juga. Ya udahlah kalau begitu gitu kan. Udah kita tidur pagi-pagi mau pergi kerja, buka pintu mobil lah mobil Jepang pula. Jadi di mana-mana tuh
kemanapun kau menghadap di situ ada Jepang. Kalau kata produk-produk Jepang itu. Jadi itu yang menunjukkan betapa besarnya sebenarnya peranan atau makna kehadiran Jepang itu di negeri kita. Tentu juga di bidang pendidikan cukup besar juga ininya. Setiap tahun itu pemerintah Jepang itu menyediakan beasiswa untuk termasuk mahasiswa Indonesia. Dan saat ini kalau saya tidak salah catat itu ada sekitar hampir 1.000 orang Indonesia yang studi di Jepang. Nah, saya pernah membuat tayangan tentang Jepang ini, ada di YouTube saya. Silakan di googling dengan kata kunci misalnya itu adalah Yusron Senpai kata kuncinya, atau Yusron Senpai Hai, itu akan banyak sekali konten-konten yang saya buat yang bisa ditemukan. Nah, ada paling tidak 2 atau 3 seri saya bicara tentang studi dan beasiswa ke Jepang itu. Nah, di situ dilihatlah bagaimana melamar beasiswa, bagaimana dan seterusnya menyangkut di Jepang itu. Masih banyak lagi tentu hal-hal yang lain di bidang pertambangan pun gas dan seterusnya. Jepang juga punya peranan yang cukup besar. Jadi banyak sekali peranan Jepang di dalam hubungan kedua negara. Kemudian yang terakhir, itu pertanyaan juga rekan kita Maya tentang masalah turis di Jepang. Jadi memang turis di Jepang itu dibatasi luar biasa pada saat ya sama seperti kita juga terkait dengan corona ini. Jadi sampai hari ini memang belum terbuka kesempatan bagi para turis untuk datang ke Jepang. Nah, saya kok Pak Yusuf kan ada di Jepang ya, saya tuh statusnya adalah undangan kekaisaran Jepang datang ke Jepang untuk menerima bintang jasa itu. Nah, itu pun setengah mati. Jadi harus mengisi peduli lindungi segala macam. Peduli lindungi ala Jepang, My SOS namanya. Jadi itu diinstal di HP saya. Sebenarnya kemana saya bergerak ketahuan. Nah, saya karantina apa enggak? Nah, saya sudah selesai karantina selama 3 hari. Tidak boleh keluar hotel. Nah, hari ketiga itu saya sudah dites negatif, seperti saya katakan di awal pembicaraan saya tadi. Nah, udah boleh bepergian. Tapi bepergian kemanapun itu kelihatan GPS, karena HP saya ini kan kalau saya matikan HP kan orang curiga lagi. Loh, kok matikan HP? Ada apa gitu kan? Nah, untuk datang ke Jepang ini, itu saya kan harus PCR di Jakarta. PCR-nya itu kemudian hasil PCR ditulis, dimasukkan ke formulir yang berbahasa Inggris atau bahasa Jepang, dikirimkan ke Kemlu Jepang. Udah dengan itu kita terbang dari Soekarno-Hatta. Saya naik JAL karena Garuda tidak setiap hari terbang. Datang ke Narita, bukan Haneda, jadi agak jauh, bandara lama tapi besar. Saya harus lagi tes kesehatan. Setelah tes kesehatan itu nunggu 4 jam. Padahal saya mantan duta besar di sini dan saya datang atas undangan pemerintah Jepang. Nunggu. Ya tentu diladen lah oleh petugas mereka, oleh pegawai JAL semacam. Tapi makan waktu yang panjang. Nah, hasilnya negatif. Sudah negatif itu masuk kota Tokyo. Ya, tadi karantina lagi 3 hari. Padahal udah 2 kali kan negatifnya. 24 jam sebelumnya saya sudah ini di Jakarta. Nah, karantina 3 hari. Kemudian karantina lagi. Nah, kemarin dulu karantina bukan karantina, PCR maksudnya, PCR lagi. Yang ketiga kalinya dinyatakan negatif, barulah saya dapat keluar kamar hotel ini, termasuk juga pergi ke Istana Kaisar untuk menerima bintang jasa tadi. Jadi keadaannya memang sulit, masih ketat. Nah, tetapi kemarin alhamdulillah saya baca di koran Jepang, pada bulan Juni ini akan diuji coba atau setidaknya mulai akan dibicarakan tentang kemungkinan turis-turis asing masuk ke Jepang. Jadi kalau bulan Juni, Juli, Agustus itu musim panas. Kalau mau datang ke Jepang pada musim panas ya silahkan. Mungkin ada juga acara obong di sini, acara orang sembahyang kubur istilah kita kalau nggak salah. Nah, itu banyak juga festival-festival di sini. Tapi kalau saya berdasarkan pengalaman saya lebih menyukai itu adalah datang ke Jepang pada saat
musim semi, bukan musim semi, musim gugur. Jadi orang memilih biasanya datang pada saat musim semi, pada saat bunga sedang mekar dan seterusnya, katanya bagus, indah, romantis. Tapi menurut saya musim gugur itu jauh lebih indah daripada musim semi, karena pada saat musim gugur itu daun-daun itu berubah warna. Jadi daun-daunnya akan rontok itu berubah dari hijau menjadi kuning, menjadi kecoklatan, menjadi marun, dan seterusnya. Nah, ini menarik sekali. Tentu saja bukan hanya menarik begitu saja, melainkan juga hal itu masalah warna-warni itu juga mempengaruhi perilaku orang-orang atau masyarakat di Jepang ini. Nah, kita sebagai orang Indonesia yang sepanjang tahun hanya 2 musim, musim hujan dan musim panas, mataharinya terbit dan terbenam kurang lebih sama, sekitar jam 6 pagi dan jam 6 sore, karena pada saat dia tenggelamnya. Di Jepang ini kan berbeda karena ada 4 musim. Nah, itu mempengaruhi, saya bilang, termasuk juga warna baju. Jadi kalau tinggal di Jepang itu nanti, kalau tinggal lama, itu harus melihat cara orang berpakaian. Jadi berpakaian itu kan kalau istilah patokan, istilah orang boleh itu TPO ya, time, place, and occasion. Jadi tempatnya di mana, kesempatannya apa, ya waktunya kapan. Jangan pula mau pergi naik gunung pakai jas pula kan. Nah, jangan pula mau pergi pesta ulang tahun pakai baju tidur. Kan. Jadi itu adat berpakaian. Bahkan di Jepang itu amat detail masalah pakaian. Bahannya itu pun juga dilihat. Warnanya juga, ini warna musim semi, ini warna musim gugur, ini warna sehingga harus disesuaikan antara jas, dasi, sepatu dan seterusnya gitu. Dan lagi juga, jadi Jepang maka dapat saya tambahkan juga sebagai salah satu pusat mode dunia atau kiblat Asia, karena banyak juga hal-hal yang pantas untuk diperhatikan, dilihat. Sayang sekali nanti akan terlalu melebar keluar apabila saya bercerita tentang ini, tetapi sedikit saya tambahkan misalnya bahwa dalam hal berpakaian itu lebih detail orang Jepang daripada orang-orang bule itu. Jadi saya 16 tahun di sini misalnya, dalam hal jas, alhamdulillah ini jas saya, jas pemberian ini diukur di badan, jadi order made itu jauh lebih mahal ketimbang beli jadi, ini diukur di badan saya. Nah, jadi di Jepang itu kalaupun kita membeli jas itu bukan ukurnya X, ML, atau S, tetapi itu detail sekali. Bahunya sama, dadanya sama, tapi tangannya beda. Itu lain pula kodenya. Nah, jadi tangannya sama, bahunya sama, tapi lingkar pinggangnya beda, itu lain pula. Jadi kalau beli jas di Jepang, insya Allah itu lebih rapi daripada jas Eropa itu, dan bahkan jas Eropa yang dibuat di Jepang pun juga lebih rapi. Saya mungkin kurang begitu rapi jas saya ini karena alhamdulillah kemarin bekas puasa badan saya turun lumayan 8 kilo sehingga mungkin sedikit kedodoran. Oke, kalau saya lanjutkan ini akan terlalu melebar. Jadi kembali ke pertanyaan rekan kita Maya. Kalau masalah turis itu insya Allah pada bulan Juni ini akan diuji coba orang asing masuk ke Jepang ini, dan apabila hasilnya bagus tentu akan lebih dibuka secara lebih luas lagi. Saya kira itu jawaban saya atas 4 pertanyaan. Saya telah menjawabnya dengan panjang lebar. Saya masih ada acara lagi. Sudah jam 2 siang waktu Jepang saat ini. Jadi saya harus makan siang dulu walaupun sudah agak terlambat. Saya kira begitu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih kepada Saudara Hanif dan rekan kita Maya yang telah bertanya. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaan lainnya dari kawan-kawan lain. Sampai jumpa lagi. Soreja. Mata aimashou. Nihon no Kataro